memberi saya kesempatan untuk sharing. Hari ini saya diberikan tema yang cukup lumayan berat ya sebenarnya ya. Temanya mengabaikan atau ignoring kemarahan, kesedihan, kekecewaan, gitu-gitu ya. Nah, ada apa dengan tema ini? Jadi kita hari-hari ini banyak melihat topik-topik tentang kesehatan mental, kesehatan emosi, itu banyak sekali ya di Instagram, di media sosial. Di antara sekian banyak konten, tidak semuanya juga konten yang tepat dan benar, tetapi kita perlu belajar bagaimana melihat dari sudut pandang rohani, kekristenan, dan sudut pandang ilmu pengetahuan itu seperti apa. Nah, kenapa kita perlu bahas ini? Karena di dalam kekristenan saya nggak tahu kalau generasi kalian ya kan, generasi kalian dengan generasi saya jauh berbeda gitu ya. Tetapi saya tidak tahu apakah generasi kalian ini juga banyak diajari atau belajar gitu ya, bahwa ada stigma atau ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa orang itu kalau makin rohani, dia makin nggak pernah marah ya, dia nggak bisa marah ya, makin dia rohani, makin dia itu dekat dengan Tuhan itu dia makin nggak bisa marah. Jadi kalau orang itu masih bisa marah, dia berarti kerohaniannya masih rendah. Nah, ada tuh stigma seperti itu ya. Terus ada orang yang bilang stigmanya itu, wah kamu kok gitu aja stres ya, kamu kok gitu aja sedih, kamu kok kecewa ya, berarti kamu kurang dekat dengan Tuhan ya. Kalau orang tuh dekat dengan Tuhan, dia tidak akan bisa kecewa. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia nggak bisa kecewa. Pokoknya orang kalau dekat dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, ya, dia tidak akan bisa sedih. Wah, berarti kalau orang sangat rohani, dia ketawa terus. Saya khawatir nih orang gila lama-lama ya. Habis nggak kenapa-kenapa dia ketawa gitu ya, hidupnya ketawa terus ya, digampar orang ketawa ya. Terus kemudian ngalamin sesuatu, orang tuanya nggak ada, atau nanti kalau sudah menikah pasangannya nggak ada, ketawa gitu ya. Nah kita jadi bingung, ini yang benar yang mana? Nah stigma-stigma seperti ini banyak beredar di dalam apa ya pandangan-pandangan atau kalau kita ngobrol-ngobrol, waduh dia lagi stres loh. Kemarin tuh dia stres karena dia nggak lulus ujian ya, orang tuanya ngamuk apa segala macam, dia stres. Wah berarti dia kurang dekat dengan Tuhan ya. Masa gitu aja dia stres. Nah ini stigma-stigma yang tidak benar dan kenapa kita perlu bahas karena banyak orang jadi paranoidnya begini, aduh aku kok marah, aduh aku kok sedih, aduh aku kok stres, berarti aku masih hidupnya dikuasai oleh dosa. Berarti hidupku ini masih tidak rohani. Nah ini bahaya. Makanya hari ini kita belajar dari satu kisah yang hari-hari ini jadi terkenal banget ya, padahal berapa tahun yang lalu hampir nggak ada yang khotbahin tentang ini, tiba-tiba sekarang jadi semua khotbahnya tentang ini. Tapi saya pengen kita lihat dari sudut pandang yang lebih seimbang ya. Satu Raja-Raja pasal 19. Semua pada ada Alkitab kan ya. Jangan sampai salah pegang Tripitaka ya. Kita kebaktian di gereja Alkitab ya. Oke, Satu Raja-Raja pasal 19 kita akan baca satu perikop, satu pasal sebenarnya, tapi kita nggak akan baca semua ya. Kita lihat ayat-ayat yang penting ya. Di Satu Raja-Raja pasal 19 ini cerita tentang Elia ya. Ayat 1 dimulai, saya akan bacakan. Ketika Ahab memberitahu, Ahab itu jadi raja yang berkuasa waktu itu sangat menentang Tuhan. Jadi ini raja yang membenci Tuhan. Dia punya istri namanya Isabel. Isabel lebih kejam lagi daripada si raja ini. Jadi permaisurinya, istri raja ini lebih kejam dan lebih antagonis ya. Kalau di sinetron Indonesia kan gitu ya, yang antagonis kan yang tantenya ya, kalau omnya biasanya baik, itu tantenya kan yang paling jahat gitu ya. Nah ini mirip-mirip gitu, tapi ini Ahabnya jahat, Isabelnya jauh lebih jahat lagi ya. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia ngapain? Elia habis bunuhin semua nabi Baal. Nabi Baal itu adalah which is agamanya Isabel dan Ahab itu menyembah dewa Baal.
Padahal mereka kerajaan Israel. Makanya Elia mengembalikan kepada jalan yang benar, dibunuh semua nabi Baal. Jadi udah nggak bisa melakukan ibadah lagi tuh mereka. Ya, Isabel, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan, messenger, membawa surat, mengatakan kepada Elia, bilangnya pesannya begini, beginilah kiranya para allahnya dia ya, Baal, menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maksudnya gini, kalau sampai di jam segini nih, sekitar jam-jam segini hari besok kamu nggak mati, Allahku akan menghukum aku lebih parah. Nah, maksudnya gitu. Jadi dia ini bersumpah dalam 24 jam kamu pasti mati. Pesannya gitu sama Elia. Elia ini hebat loh. Dia membunuh ratusan nabi Baal. Dia menahan hujan turun dari langit. Dia bukan pawang ya. Dia ini nabi Tuhan. Dia menurunkan api dari langit. Nah, kalau pawang hujan kan cuma nahan air nggak turun, tapi nggak bisa turunin api gitu ya. Elia ini bukan pawang, nabi sakti dia. Dia bisa nahan air nggak turun dari langit, dia bisa turunin api dari langit. Siapa di sini yang bisa? Saya aja nggak bisa. Ya, saya mau turunin api, turunin duit nggak bisa dari langit. Ya, nah hebat banget membunuh ratusan nabi Baal. Terus tiba-tiba Isabel ngancam begitu. Kalau kita lihat di film-film ya, jagoan yang sakti gitu ya, Kapten Amerika atau siapa ya. Habis bunuhin musuh banyak, jebret. Terus musuh utamanya ngancem gitu ya. Besok aku akan menghampiri engkau. Gua akan bunuh lu. Biasanya kalau di film-film superhero gimana? Jagoannya. Datang aja. Gua tunggu lu besok di jam yang sama. Kan gitu ya biasanya ya superhero ya. Keren banget, Jan. Nah ini enggak. Ayat 3. Elia dikasih gitu. Maka takutlah ia. Elianya langsung jiper. Lalu bangkit dan pergi kabur. Jadi belum datang musuhnya, baru surat ancamannya doang yang datang. Elianya udah kabur, menyelamatkan nyawanya. Ya, setelah sampai di Berseba termasuk wilayah Yehuda, dia meninggalkan bujangnya di sana sampai pembantunya aja suruh pergi udah, biar nggak ketahuan gua kaburnya ya. Jadi kita pikir orang yang rohani itu, ini pelajaran pertama ya. Kita pikir orang yang rohani itu nggak pernah takut. Kita pikir orang yang rohani itu nggak pernah sedih. Kita pikir orang yang rohani itu nggak pernah stres. Kita pikir orang yang rohani itu tidak pernah terguncang hidupnya. Ya, kayak superhero gitu ya. Musuhnya datang tampangnya kan dikeren-kerenin gitu ya. Kayak Dwayne Johnson itu kan kalau main film kan tahu kan Dwayne Johnson ya yang badannya terbuat dari gumpalan-gumpalan tanah liat. Itu kan kalau musuhnya pantengin dia, melototin kan dia melototnya makin keren gitu ya. Sangar banget, nggak ada takut-takutnya. Kita pikir orang yang rohani itu kayak gitu. Seumur hidupnya kayak gitu ya. Ngalamin masalah, melotot ya. Ngalamin guncangan emosi, nggak takut, nggak marah, nggak sedih, nggak ada kecewa, nggak ada apa gitu kan ya. Diputus pacarnya selingkuh sama 3 orang sekaligus gitu ya. Terus diputus tanpa penjelasan, cuman pakai DM Instagram ya, mulai hari ini kita sudah nggak ada hubungan lagi. Terus diblok, hilang gitu ya. Kita kayak Dwayne Johnson gitu, menatap dengan mata sangar gitu ya. Nggak apa-apa, gue nggak apa-apa, biasa aja gue ya. Kayak gini, kita pikir orang yang rohani tuh kayak gitu ya seumur hidupnya tuh kayak gitu ya. Ada masanya kita kuat, tapi hidup itu kadang-kadang nggak selalu berjalan mulus. Ada masanya kita akan stres, kita akan takut, kita akan gentar, kita akan kecewa, dan it's okay. Nggak apa-apa. Dan tidak membuatmu jadi kurang rohani. Karena rohani atau enggak seseorang itu bukan diukur dari apa yang dia rasakan di dalam emosinya, tetapi rohani atau enggak seseorang diukur dari apa respon dan sikap dia ketika dia merasakan perasaan itu. Jadi bukan soal marah nggak marah, semua orang masih bisa marah. Selama kita masih hidup di dunia, semua orang bisa marah. Mau hamba Tuhan yang paling rohani sekalipun, dia pasti masih bisa marah. Cuman bedanya ketika dia marah, apa yang dia lakukan. Nah,
Kita lanjut dulu ya, baca ya. Udah dia suruh orang tinggalin, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Teman-teman pernah pergi ke padang gurun nggak? Di Indonesia kayaknya nggak ada ya padang gurun ya. Saya pernah pergi ke Israel, perjalanan dari Mesir ke Israel naik bus 8 jam. Selama 8 jam itu, kurang lebih 6 jamnya, kiri kanan kulihat saja, bukan bunga, bukan pohon, pasir semua. Nah, itu padang gurun. Jangankan sejam perjalanan, 1 menit aja lu jalan ke padang gurun itu, lu suruh balik lagi belum tentu bisa. Sejauh mata memandang itu pasir semua. Apalagi berjalan sehari penuh, itu udah lihatnya pasir semua, udah nggak tahu ini arahnya kemana. Kadang dalam hidup kita tuh kayak gitu ya. Ada satu kejadian yang membuat kita tuh lihat apapun kayak semua itu pasir aja. Nggak kelihatan apa-apa. Hidup kok kayak gini ya, aku nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa lihat apa-apa, semua sama. Semuanya nggak kelihatan hal yang baik. Kadang hidup tuh bisa kayak gitu. Dan itu menimpa siapa? Elia. Hamba Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi artinya apa? Stres, guncangan emosi itu menimpa siapa saja. Dan kadang-kadang datangnya tidak kira-kira. Ya, hidup ini kadang-kadang kalau memberi kita kejutan, dia nggak permisi dulu. Kalau Elia masih lumayan, ada surat ancamannya, datang duluan. Tapi kalau kehidupan, kadang-kadang kagak pakai surat. Jangan harap WhatsApp-mu muncul ya, pengirimnya dari hidup. Dia ngomong, awas, besok akan terjadi sesuatu yang membuat engkau sedih. Kalau gitu enak, kita bisa siap-siap. Kadang enggak, kita lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba terjadi apa, ya. Lagi udah mau menang, tiba-tiba musuhnya comeback, nggak jelas alasannya apa, ya. Comeback kan Israel gitu ya, tiba-tiba aja ya tadinya udah ngekil mau menang, ada yang AFK 1, aduh, bubar udah ya. Hidup tuh kadang kayak gitu, dan itu menimpa siapa saja. Mau kita berdoa setiap hari, bisa nggak menimpa orang yang berdoa tiap hari? Bisa. Yang deket sama Tuhan bisa nggak menimpa kayak gitu? Bisa. Contohnya siapa? Ayub. Ayub lagi enak-enak menikmati hidup. Gila Ayub mah. Kurang apa hidupnya, semua udah ada enak. Dalam sehari jebret, tiba-tiba habis, bis. Nggak bersisa. Nggak pakai surat pemberitahuan itu. Ya, tiba-tiba. Nah, bisa terjadi. Menimpa siapa saja. Loh, Kak, katanya jalan hidup orang benar semakin terang, katanya kan gitu ya, semakin terang gitu loh. Iya memang semakin terang. Emangnya kalau teman-teman jalan di siang hari kan terang benderang, nggak pernah melihat polisi tidur, nggak pernah lihat ada lubang, nggak pernah lihat ada got, nggak pernah lihat ada bajai mau nyerempet. Sekarang bajai udah nggak ada ya, angkot tiba-tiba nyosor gitu ya. Justru semakin terang harusnya kita makin bisa lihat bahwa kejadiannya banyak yang nggak oke ada di sekitar kita. Maksudnya semakin terang itu apa? Supaya engkau bisa lihat ada kejadian-kejadian yang nggak oke, itulah realita hidup, tapi engkau jangan gentar. Nah itu maksudnya. Jadi bukan berarti ikut Tuhan itu semua baik-baik aja ya, nggak ada itu masalah-masalah, tetap akan ada masalah ya. Nah, makanya kita belajar Elia yang sehebat itu aja mengalami masalah. Yuk kita baca ya, sekarang apa yang terjadi ya. Masuk ke padang gurun, duduk di bawah pohon arar. Ya, pernah nggak teman-teman stres sampai duduk di bawah pohon mangga gitu ya, kenapa nasibku kayak gini. Kemudian Elia ingin mati. Tiba-tiba dia putus asa, katanya dia berdoa, cukup. Glenn Fredly belum bikin lagu, dia udah bikin lagu. Cukup sudah, gitu ya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Loh, gimana dia nggak lebih baik? Orang dia hebat banget menghancurkan penyembahan Baal. Hebat banget dia ini, dibilang lebih baik, jauh lebih baik, tapi tiba-tiba dia bisa bilang gini, aku nggak lebih baik dari nenek moyangku. Nah teman-teman, kadang kita kalau udah stres ya hidup ini ya, kita bisa ngomong gitu, wajahku jelek, aku gemuk,
padahal dia beratnya 30 kilo. Aku gendut banget, bisa gitu. Ya. Saya pernah ketemu satu cewek ya, langsing, sing, kurus, langsing, dia pilates, nge-gym, yoga, you name it lah, semua dia ikuti. Pakai nutrisi ini, itu. Wah, perawatan, manicure, pedicure, insecure, semua dia pakai perawatan, apa segala macam. Terus ngumpul-ngumpul ya, dia berulang kali mengucapkan kalimat gini, duh aku ini kok gendut ya, aku ini kok gendut. Padahal di sebelahnya ada yang beratnya 20 kilo lebih gemuk dari dia. Gue nggak tahu dia itu benar-benar insecure atau kurang ajar. Aduh kok gue gemuk ya, gue pengen kurus kok nggak bisa ya. Sampai semua teman-temannya itu, gila, lu ini kurang kurus apa? Lu ini udah paling kurus di antara kita. Iya, ini lemakku masih banyak. Aduh pengen nampar deh rasanya. Ya. Karena kesel banget gitu ya, orang udah kayak gini masih ngomongnya kayak gitu ya, nyindir kita nih yang minum air aja langsung nambah 10 kilo kan gitu kan. Tapi ada orang-orang kayak gitu. Nah ini bermasalah kan. Kita kalau lagi bermasalah kan sukanya gitu ya. Udahlah aku ini payah, udahlah aku ini nggak oke, udahlah aku ini anak muda sering gitu ya. Kalah Mobile Legends sekali aja, udahlah gue ini memang ya hidup ini percuma lah, nggak usah hidup gue ya. Ya elah bro. Nah ini Elia, bayangin gila, berapa hari sebelumnya dia habis melakukan perbuatan yang dahsyat, tapi dalam sehari semuanya berubah. Nah apa yang dilakukan Tuhan? Nah ini dia. Kita masuk tips ya, sudah sampai setengah dari khotbah. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Elia? Ayat 5. Sesudah itu Elia tidur, berbaring dan tidur di bawah pohon. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia berkata kepadanya, bangun, makanlah. Wih, saya pikir malaikat ini akan datang lalu bangun, sembah Tuhan, nyanyi lagu rohani, ya, saat teduh, baca Alkitab. Kamu ini dasar orang nggak rohani. Ya, saya pikir Alkitab, malaikat akan datang gitu ya, ngomelin Elia gitu. Kamu ini dasar nggak rohani anak muda ya. Sini, ayo praise and worship semalam suntuk 24 jam penyembahan. Wah, supaya kamu dibangkitkan rohmu. Enggak, malaikat jauh-jauh dari surga turun ke bumi, bangunin dia, cuma bilang apa? Bro, makan bro. Ya jangan lupa makan bro. Ya ini udah ada makanan enak, makan. Gitu ya. Terus ketika ia melihat sekitarnya, maka sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian tidur lagi. Makan tidur ya. Tapi malaikat Tuhan datang kedua kalinya. Wah, kita pikir ini yang kedua kalinya malaikat ini ngomong gini. Lu udah makan tidur lagi, yang bener lu. Ya. Habis makan, nyembah Tuhan dong. Gimana sih? Ternyata enggak. Menyentuh dia berkata gini, bangun, makan lagi. Waduh, gila. Habis tidur dibangunin, makan lagi. Ya. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Nih tips pertama teman-teman ya. Waktu kita mengalami guncangan emosi, waktu kita mengalami guncangan-guncangan dalam perasaan kita, yang perlu kita lakukan pertama kali, selain juga kita berdoa menyembah Tuhan, kalau itu nggak usah diomong lah. Semua orang Kristen harus doa, harus nyembah Tuhan, harus baca Alkitab. Udahlah, itu mah makanan anak sekolah minggu. Kalau saya khotbahin lagi di youth, balik kucing namanya. Ya, ini kan bukan sekolah minggu, ini teman-teman kan udah gede. Gua lihat wajah-wajahnya itu udah wajah-wajah siap menikah semua. Waduh, semua langsung gitu. Belum Kak, ya. Menjelang ya. Maksud gua udah dewasa gitu ya. Jadi nggak usah dikasih tahu lah, doa, nyembah, baca Alkitab itu harus. Tapi yang penting setelah itu apa? Atur pola hidup lu. Nih penelitian bilang begini, orang kalau pola hidupnya nggak karuan, dia lebih gampang depresi daripada orang yang pola hidupnya teratur. Anak muda, saya ketemu, pola hidupnya paling berantakan di antara umur-umur ya. Dari mulai lahir jebret sampai nanti meninggal. Umur-umur yang pola hidup paling berantakan, itu adalah umur-umur usia produktif. Tidur jam 2 pagi, tidur jam 3 pagi, bangun jam 11 siang. Ya Kak, ini kan lagi sekolah online, saya pasang foto saya aja. Jadi saya lagi gini, lalu saya screenshot, saya jadiin profil picture.
Guru saya nggak tahu, Kak. Dipikir guru saya ini antusias, saya kayak gini terus ya. Dia jelasin, saya kayak gini terus wajah saya ya. Sementara itu saya tidur, waduh, bangun jam 11. Makan nggak jelas, ya kan. Aktivitas nggak terprediksi, nonton drakor bisa 30 episode, ya kan. Padahal cuma punya waktu 24 jam, tapi bisa selesai 30 episode. Gue juga bingung. Padahal satu episode kadang kan sejam gitu ya, nggak tahu gimana caranya. Wah, hidup nggak teratur. Makanya tips pertama teman-teman, kalau engkau mau perasaan-perasaanmu lebih benar, atur pola hidup yang benar. Yang teratur, jam tidur jelas, jam bangun jelas, kapan ngerjain PR jelas, kapan belajar jelas, kapan main game berapa lama, diatur. Bukan nggak boleh main game boleh, tapi diatur berapa lama. Jangan suka-suka. Nonton drakor, diatur berapa lama. Media sosial, Instagraman diatur, karena riset menunjukkan makin lama orang scrolling-scrolling di media sosial, makin depresi. Cenderung makin depresi. Apalagi scroll-scroll kehidupan orang lain. Ya, aduh dia udah punya pacar. Aduh pacarnya ganteng banget. Aduh pacarnya cakep banget. Ya, gua ngincer yang jelek aja nggak mau sama gua. Gimana yang cakep? Makanya ngincer yang cakep, jangan yang jelek. Kalau yang jelek nggak mau, berarti yang cakep jangan-jangan mau gitu. Waduh, ini udah punya pacar. Waduh, ya dia ini PPKM tapi udah makan-makan keliling-keliling kemana-mana, udah jalan-jalan. Gua masih di rumah aja. Aduh, scrolling itu bikin stres. Diatur, hidup itu harus diatur yang benar supaya perasaan kita jadi benar. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat ayat 8. Maka bangunlah Elia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, lihat, orang yang teratur hidupnya, makan jelas, tidur jelas, kegiatan jelas, akan punya kekuatan untuk menjalani kehidupannya dalam jangka panjang. Nah, makanya yang nggak teratur, aduh, hidup berantakan banget, males, apa-apa males, nggak ada kekuatan. Ya. Maka bangunlah ia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya di padang gurun loh. 40 hari 40 malam, gue nggak bayangin gimana ceritanya. Sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Pelajaran kedua, ketika engkau sedang mengalami sesuatu dengan perasaanmu, pergilah menghadap ke gunung Allah. Artinya apa? Cari Tuhan. Satu, atur hidupmu. Kedua, pergi ke gunung Allah. Biasanya kita kalau stres perginya kemana? Ayo. Apa yang kita cari kalau kita lagi hidup di padang gurun? Kita cari apa biasanya? Ya. Pelariannya game, pelariannya apa? Nonton, pelariannya apa? Yang hal-hal yang nggak ada hubungannya sama Tuhan. Justru ketika engkau lagi marah, gue marah nih, gue kesel banget nih sama teman gue satu kelas ini emang dari awal ya, sejak dia lahir dia nyolot banget. Dia lahirnya udah nyolot-nyolot. Wah, toeng gitu ya dari sejak lahir. Nyolot banget dia omongannya itu ya, aduh kata-katanya ya nyindir, nabrak, aduh nyebelin banget. Justru ketika engkau lagi marah, datangnya ke gunung Tuhan. Jangan ke gunung setan. Ya, Gunung Kawi, Gunung Kidul, ya. Datang ke Gunung Allah, maksudnya apa? Cari Tuhan. Bukan cuma sekedar berdoa, tapi cari persekutuan orang percaya. Jangan kalau lagi marah, datangnya ke klub, gibah klub. Gibah eksekutif klub, GEC. Wah, datang ke teman-teman gibah, cerita, nih, lu tahu nggak? Si Stefani nih, Stefani. Ada nggak di sini nama Stefani ya? Semoga nggak ada. Ini hanya contoh belaka ya, fiksi ya. Kesamaan nama dan kejadian hanyalah ketidaksengajaan ya. Stefani lu tahu nggak? Waduh, lihat giginya tonggos, kalau ngomong muncrat-muncrat, COVID-nya juga muncrat-muncrat, ngomongin gua. Dia bilang wajah gua itu nggak simetris. Ya elah, kayak wajah dia gimana? Wow, ngomong sama gibah eksekutif klub. Yang terjadi apa? Diprovokasi. Iya bener. Besok kita samperin yuk. Kita bikin dia nggak simetris juga sama kayak lu. Lah dia ikut dihina juga kan tanpa sengaja. Wah,
Makin dipanasin, diprovokasi, dan sebagainya. Salah tempat, Bung. Kalau lagi emosional, sedih, marah, kecewa, datangnya kepada gunung Allah. Bukan hanya sekedar berdoa, baca kitab, nyembah, tapi juga ke persekutuan orang percaya. Nah, semoga saya berdoa Youth Ero ya, menjadi tempat yang meneduhkan hati. Kalau nanti teman ada yang sharing di WA gitu ya, aku lagi emosi, aku lagi marah, aku lagi kesel nih sama pemimpin kita nih. Kenapa sih pemimpin kita ini gini. Nah, teman-teman harus meneduhkan. Yuk kita doain yuk pemimpin kita yuk. Ya, jangan malah gini, sama aku juga. Gimana kalau kita samperin, kita cegat aja. Nah, jadi meneduhkan hati. Datang kepada orang yang tepat, karena suara yang kau dengar menentukan perasaanmu. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena dia mendengar suara yang salah. Dia lihat pohon, dia lihat buah pengetahuan baik dan buruk itu udah pengen, tapi nanya dan ngobrol sama orang yang salah. Bukan orang, ular. Malah dipanas-panasin. Enak ini ya, tapi Tuhan bilang nggak boleh. Siapa bilang ya? Tuhan bukan nggak boleh. Tuhan itu cuma nggak pengen kamu merasakan yang enak-enak ya. Cobain aja. Nah itu salah suara. Kalau kita datang kepada orang yang salah, kita mendapat suara yang salah. Suara yang salah membuat kita melakukan tindakan yang salah. Jadi ketika engkau lagi emosional, engkau lagi marah, engkau lagi merasa kecewa, datang sama orang yang tepat, datang kepada gunung Allah. Waktu engkau mendengar suara yang tepat, firman Tuhan, perasaanmu berubah. Perasaanmu berubah, tindakan dan sikapmu berubah. Jadi satu, atur pola hidupmu yang benar. Jangan berantakan, jangan nyasal, jangan sesuka hati. Kedua, datang ke gunung Allah. Ketiga, terakhir. Ya. Kita baca di ayat 9. Akhirnya setelah nyampe ke gunung Allah, masuklah ia ke dalam gua dan bermalam di situ. Maka Tuhan datang dan berfirman, bunyinya, apa kerjaanmu di sini, Elia? Elia, kok kamu ada di sini? Kenapa? Aku bekerja segiat-giatnya, bla 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 bla. Dia cerita apa yang sudah dia lakukan, bahwa dia dikejar-kejar mau dibunuh. Lalu ini penting nih, ayat 11. Firman Tuhan gini, keluar berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lewat. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Wah, tiba-tiba angin datang. Kalimatnya coba baca di situ. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Sesudah angin itu datang gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Baca ayat berikutnya penting. Sesudah gempa datang api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datang bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin yang biasa aja, ya, sepoi-sepoi doang. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi muka dengan jubahnya. Kenapa kok gitu? Karena dia tahu Tuhan ada di situ. Lalu pergi keluar berdiri di pintu itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Elia, kenapa kamu ada di sini? Apa arti dari ayat ini? Mungkin kita semua bingung waktu baca. Gini, kita orang Kristen seringkali kalau lagi ngadepin masalah, perasaan lagi nggak enak, kita mencari hal-hal yang spektakuler. Api, angin yang dahsyat, gempa, untuk meredakan perasaan kita. Kita berharap gini, aduh, aku lagi putus asa, Bu ya ada KKR atau conference atau acara apa yang pembicaranya itu yang hebat gitu loh, datengin kayak Stephen Furtick kayak atau siapa gitu loh ya. Tumpang tangan, wah supaya aku ngalamin, terus aku mengalami kelepasan gitu ya. Doa terus tiba-tiba ruangan kamarku berguncang-guncang gitu ya, ada angin di kamar, wah aku ngalamin Tuhan, kita pengennya gitu. Tapi seringkali Tuhan untuk menjawab masalahmu tidak lewat cara-cara yang dahsyat-dahsyat gitu. Kadang-kadang dia melewati angin sepoi-sepoi. Artinya apa? Hal-hal yang sederhana, yang biasa,
yang sehari-hari terjadi dalam hidupmu, Tuhan ada di situ. Ini tips. Waktu engkau kecewa, stres, marah, depresi, lihatlah hal-hal sederhana di sekelilingmu. Engkau akan menemukan Tuhan ada di situ. Lihat teman-temanmu, teman-teman pelayanan yang biasanya bersama-sama dengan engkau. Ikut ibadah mingguan yang biasanya engkau ikuti, ikut. Ya Kak, ibadahku biasa aja. Justru kadang lewat hal-hal yang biasa itu, Tuhan bisa berbicara dan Tuhan bisa membereskan perasaan-perasaanmu. Perasaan-perasaan kayak gini ini jangan dihilangkan, jangan diginiin ya. Enggak, aku nggak apa-apa, Kak. Enggak, aku nggak marah, ya. Aku nggak marah, ya. Tapi sambil gemetar gitu ngomong, enggak, aku nggak marah. Enggak gitu cara beresinnya. 1, atur hidup yang benar. 2, datang ke gunung Tuhan, persekutuan orang percaya. 3, lakukan hal-hal yang biasanya engkau lakukan di dalam Tuhan. Jangan tinggalin ibadah. Jangan tinggalin persekutuan orang percaya. Jangan tinggalin hal-hal rutin yang baik yang kau lakukan, olahraga, saat teduh, hal-hal yang biasa. Semua itu hal yang biasa. Tapi Tuhan kadang-kadang di tengah hal-hal yang biasa itu, dia bisa pakai satu momen yang biasa itu menjadi luar biasa. Saya sering sekali, kalau lagi stres gitu ya, saya lakukan hal yang biasa apa? Nyetel lagu rohani aja. Nyetel. Kadang-kadang tiba-tiba di tengah playlist itu, ada satu lagu yang memang tiap hari udah saya dengerin, tapi hari itu Tuhan pakai lagu itu, bicara sama saya. Hati saya dijamah, marah saya hilang. Bisa. Saya nggak perlu, ya aduh aku lagi galau, aku mau pergi ke Australia. Ngapain? Ke tempatnya Hillsong. Ya, supaya kegalauanku hilang. Itu mah gempa, api, angin yang besar. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Duh, aku lagi galau banget nih. Harus ada terjadi sesuatu yang dahsyat. Nggak perlu. Kadang-kadang kita cuma perlu apa sih? Yang biasanya engkau lakukan. Lakukan dengan pengharapan. Makanya jangan remehkan persekutuan orang percaya. Jangan remehkan ibadah seperti ini. Mungkin hari ini JIW ngomong kelihatannya biasa, tapi mungkin minggu depan yang bicara membuat engkau tiba-tiba mengalami Tuhan. Atau mungkin minggu lalu ya yang mimpin penyembahan biasa aja, tapi mungkin minggu ini kok pas ya dia ngomong kalimat, lagunya, apanya kok bisa pas ya. Mungkin bulan lalu icebreaker-nya membosankan buat kamu, tapi kok hari ini tiba-tiba aku kok bisa ketawa-ketawa sendiri ya liatin icebreaker hari ini ya. Padahal aku lagi bete banget. Nah itu Tuhan bekerja lewat angin sepoi-sepoi. Masalahnya kita suka nggak mau kayak gitu. Kita tinggalin tuh yang sepoi-sepoi itu kita tinggalin. Kita carinya yang heboh-heboh. Ya, gereja udah nggak seru sekarang. Ero udah nggak seru. Saya udah di Ero 3 tahun gini-gini aja biasa ya, udah nggak seru. Udah saya mau carinya tuh yang dahsyat, yang heboh. Nah ini kadang-kadang Tuhan belum tentu ada di situ. Loh, itu gereja loh Kak, masa Tuhan nggak ada di situ? Hei, Tuhan bisa ada di situ untuk orang-orang gereja itu, tapi dia belum tentu ada di situ buat kamu. Yang Tuhan jumpai itu pribadimu, bukan gedungnya. Yang Tuhan jumpai itu adalah hatimu, bukan ibadahnya. Tuhan datang di ibadah itu bukan ingin berjumpa dengan ibadahnya, ingin berjumpa dengan kamunya. Tuhan mungkin menjumpai jemaat di gereja itu karena memang Tuhan ingin menjumpai mereka. Tapi jangan-jangan Tuhan ingin menjumpai engkau di sini, di tempat yang sepoi-sepoi ini. Tapi kita kadang-kadang, udah nggak usah ero-eroan, apa sih ero-ero. Ya, udah nggak usah. Padahal Tuhan pengen menjumpai engkau minggu ini. Lewat icebreaker-nya, lewat lagunya, lewat pembicaranya, lewat wajah-wajah orang-orang yang Zoom di sini loh. Makanya kalau nge-Zoom tuh munculkan wajahmu. Kenapa? Karena wajahmu kadang-kadang angin sepoi buat orang lain, serius.
Waduh, udah suntuk banget. Tiba-tiba lihat Sheris ketawa. Aduh, hatiku kok jadi hatiku tenang. Gitu, nyanyi lagu. Coba kalau Sheris hilangin wajahnya. Gelap, kelam, suram, hitam. Ya. Makanya banyak pembicara stres hari-hari ini kalau nge-zoom kenapa? Dia lihat kekelaman. Kekelaman terjadi di layar saya, semuanya hitam. Nih, munculin wajahmu, karena itu angin sepoi-sepoi buat orang lain. Ah, enggak, Kak. Wajahku lebih jelek dari nenek moyangku. Lah, itu Elia tadi. Wajahku lebih jelek dari nenek moyangku, Kak. Cukup, sudahlah, ambillah nyawaku. Gitu. Lah, itu kayak Elia tadi. Nah, tipsnya, kalau udah kayak gitu, atur hidup yang benar, datang ke gunung Tuhan. 3, lakukan hal-hal yang biasanya engkau lakukan dan itu baik di hadapan Tuhan. Konsisten. Terus nanti Tuhan tiba-tiba bisa pakai hal-hal yang biasa itu menjadi hal yang luar biasa. Biasanya saya jalan kaki Kak, olahraga 20 menit. Karena saya lagi stres, saya nggak mau olahraga. Wrong, salah. Riset menunjukkan sehari olahraga 20 menit, orang berkurang depresinya 20%. Loh, kelihatannya gitu kan? Nih, riset menunjukkan orang yang makan lebih teratur, jamnya jelas, jam segini, jam segini, jam segini, dan menikmati momen makannya, lebih bahagia 20% daripada orang yang makannya nggak jelas dan nggak menikmati. Nih, sayang saya nggak punya waktu ya. Kalau saya kasih riset-riset ilmiahnya, semua mendukung firman Tuhan. Makanya, santai lakukan aja semuanya yang kelihatannya biasa-biasa. Nih riset lagi nih, orang yang berdoa secara rutin dan dia mengalami doanya, itu waktu di MRI otaknya, syaraf-syarafnya itu listrik-listriknya lebih lancar daripada orang yang tidak pernah berdoa dan punya waktu teduh. Pantesan kita kadang hang kan, karena konslet itu listrik di load. Beneran itu otakmu tuh kalau dibedah, syarafnya itu jalannya pakai listrik, gitu. Bahkan listrik itu bisa untuk menyalakan satu bola bohlam. Itu di otak lo. Kalau lagi konslet, makanya hang, diajak ngomong nggak nyambung. Karena macet aliran listriknya. Menurut riset, doa, waktu teduh, memperlancar proses aliran listrik ini. Keren kan? Jadi hal-hal biasa yang kamu lakukan setiap hari ya, doa, tidur teratur, makan teratur, ngobrol dengan tubuh Kristus, ya, berada di hadirat Tuhan, itu angin sepoi-sepoi Tuhan ada di sana. Jadi ini tips-tips dari saya, teman-teman ya, nggak usah yang susah-susah, yang gampang-gampang aja tolong dilakukan dulu. Kasih yang susah-susah, yang gampang aja belum dilakukan, kan gitu ya. Jadi next time kalau marah, stres, jangan merasa berdosa ya. Aduh, aku marah. Aduh, aku dikuasai setan. Setan ada dalam diriku. Keluar kok setan, keluar kok setan. Malah makin stres kan. Udah tenang aja dalam hadirat Tuhan. Ngobrol sama Sheris nih. Sheris, aku lagi marah gitu ya. Nanti Sheris akan ajak untuk santai. Yuk kita doa, yuk kita nyembah Tuhan. Ngobrol ceritain, kamu marahnya kenapa? Bla 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 bla. Nah, itu curhat yang produktif. Oke. Tolong habis ini quit, keluar dari eksekutif Gibah Club ya, jangan lagi di sana ya. Curhatnya jangan di sana. Oke, yuk kita berdoa teman-teman Ero. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami belajar hari ini bahwa dalam perjalanan kami mengiring Tuhan Yesus, kami masih bisa mengalami masalah. Guncangan emosi masih bisa terjadi. Tapi kami mau menghadapinya. Kami tidak mau melupakan, kami tidak mau pura-pura, kami mau menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami mau mengatur hidup kami lebih jelas, lebih teratur. Kami mau Tuhan untuk ada di dalam hadirat-Mu, menghadap gunung Tuhan. Kami mau konsisten dengan hal-hal baik yang sudah kami lakukan setiap hari. Persekutuan orang percaya, doa, saat teduh, hal-hal yang baik untuk kesehatan kami. Kami mau lakukan dengan konsisten Tuhan, supaya perasaan kami seperti yang dikatakan di dalam firman-Mu, memiliki perasaan Kristus di dalam diri kami.
Terima kasih Tuhan untuk pembicaraan hari ini, untuk pesan hari ini. Berikan kasih karunia untuk kami mampu mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.